Kalau pupuknya palsu atau tidak sesuai standar, itu merugikan petani. Karena petani mengeluarkan biaya untuk pengolahan tanah, pembibitan, pengolahan tanah, dan seterusnya. Itu kurang lebih per hektar 19 juta per hektar. Artinya apa? Pupuk yang palsu itu merugikan total petani kita kurang lebih 600 miliar. Yang kurang kualitasnya kurang dari standar, itu merugikan petani kita, potensi kerugian 3,2 triliun. Jadi ini namanya alatnya alat cek kandungan pupuk. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, ternyata tanaman itu pun memiliki takaran sendiri untuk makan. Jadi tanaman dia membutuhkan makan menurut TDS meter seperti ini, dia butuh makan sekitar 1000 sampai 2000 ppm namanya. Nah, kita ambil banyu, ambil air, kita larutin pupuknya tidak, aduk, masukin tangki, cos, ya tidak. Nah, tanaman itu pada dasarnya porsi untuk masa vegetatif namanya atau masa pertumbuhan itu nilainya 1000 sampai 2000 ppm. 1000 ketika dia baru awal, 2000 ketika dia mau menjelang mau berbunga. Nah, segitu makannya terukur. Apa yang terjadi kalau kurang? Akhirnya kurang makan. Dan lebih apa yang terjadi? Overdosis. Ada kadang yang melihat Mbak disamprot, kenapa jadi samprot pupuk? Ya bukannya baik malah angin. Ada. Nah, terjadi karena overdosis. Nah, jadi alat seperti ini mencegah terjadinya overdosis. Anda punya kucing di rumah? Punya kucing? Pian kucing bilanya diberi iwak, sapiringnya bilanya makan saya itu kada mau lagi ya kada. Kan kucing itu kan dipegang di leher, dipegang di leher. Oh, disuruh makan ya anjing makan kan mau malahnya melawannya kada. Makannya orang seitu nya sudah kenyang kan mau lagi makan ya kada. Maka yang terjadi adalah kalau misalnya kebutuhan tanaman cuma 3000 nilainya 3000 ppm ya Ibu semuanya. Dan ternyata Anda pupuk sampai 5000 ppm, maka pertama yang terjadi Anda akan membuat tanaman Anda overdosis. Yang kedua, Anda juga akan membuat diri Anda sendiri rugi. Kenapa rugi? Porsi makan sepiring diberi 2 berarti Anda rugi 1 piring. Dan yang terjadi mineral-mineral atau pupuk-pupuk yang tidak terserap oleh tanaman kemudian kena hujan, akhirnya hanyut. Di sini sungai larinya kemana? Habis sungai di sini, habis itu larinya kemana? Makanya di negara sana subur. Kenapa? Gara-gara kita kebanyakan mupuk kita gugur ke sungai gitu kan, sungainya kepakai negara. Di negara orang pupuk ada? Ada. Itu semua akibat mineral-mineral pupuk itu kan kena hujan. Prinsip air itu kan bakal mencari tempat yang lebih rendah kan seperti itu. Hujan. Anda punya bedengan tanaman Anda di atas bedengan apa di bawah bedengan? Di atas bedengan kan, cap di atas bedengan. Ketika hujan apa yang terjadi? Airnya turun. Di bawah sini ada apa? Parit, ya tidak? Parit kemudian terus kan melewati saluran air. Ujung-ujungnya larinya kemana? Ke sungai, ya tidak? Sungai larinya ke sungai besar larinya ke negara. Akhirnya negara jadi subur. Lahan namanya rawa lebak itu kesuburan luar biasa. Karena larutan pupuk di tempat kita. Dan alat seperti ini juga bisa menghindari Anda dari pembelian pupuk palsu. Ya, seperti ini. Saya kada cuma satu orang, mungkin ratusan orang yang sudah saya edukasi seperti ini. Jadi seperti ini Bapak Ibu semuanya. Yang namanya pupuk NPK tulisannya 16 ada kada? Ya kan 16. Mereknya Mutiara. Tahu kan warnanya apa? Biru. Berarti 16 tambah 16 berapa? Coba kita hitung-hitungan 16 tambah 16 berapa? Berapa? 48. Ya kan? 48.
Maka kalau 48 tersebut Bapak Ibu semuanya, kalau kita hitung-hitungan sederhana, kalau kita ambil dosis 10 gram, 10 gram ambil 10 gram atau sesendok, cap ambil sesendok, cap sesendok, tapi sendokannya tuh yang baik, yang bagus. Sendokannya tuh yang pelan gitu kan, yang tidak sampai menggunung. Ya, jadi ada sendokan yang menggunung tuh kalau kita lagi sarikan lawan orang itu kan pasti menggunung lainnya jalannya. Nah, sendokannya tuh kayak ini nah. Tap sendok, masukin ke 1 liter air. Aduk merata, maka harusnya ketika kita ukur menggunakan alat seperti itu nilainya 4.800. Karena tadi kan 48 ya kada? Jadi kemudian misalnya lagi SP36, berarti kan kandungannya 36. Maka ketika kita ambil 1 sendok, kemudian kita masukin ke dalam air 1 liter diukur seperti ini, harusnya nilainya 3.600. Cuman masih ada toleransi kesalahan 10% ya Bapak Ibu. Nah, toleransi kesalahannya itu bisa jadi karena pupuknya terjemur. Bisa jadi penyimpanan kurang tepat. Jadi kalau harusnya 4.800, kalau masih kisaran 4.400, 4.300 masih ulun anggap asli. Tapi yang terjadi ketika ada pupuk gitu kan tulisannya mutiara. Kita masukin dalam air, ambil 1 sendok, kemudian masukin 1 liter air, kemudian kita aduk merata, cap aduk, masukin TDS meter, cap, keluarnya 1.300. Ya kan 1.300. Tadi 4.800 berapa nilainya? 48. Kalau 1.300 berarti nilainya cuma 13. Tulisannya 16. Tapi setelah diukur nilainya 1.300, berarti isinya cuma 13, palsu. Saya bilang palsu. Dan akhirnya apa yang terjadi di pupuk? Cap kelombok, di pupuk kelombok. Makanya kenapa kada mau begenal? Padahal sudah dipupuk, padahal pernah dipupuk hampas. Saya bukan cuma 1 orang, ya banyak sudah saya edukasi seperti ini. Hati-hati. Kemudian lagi pupuk Ponska. Tahu Ponska tidak? Warnanya, nah, Ponska itu warnanya merah. Sama juga ada juga namanya Ponska. Ponska itu kandungannya 15, 10, 12. 15 tambah 10 berapa? 25 tambah 12 37. Berarti 37 itu ketika kita ukur dengan dosis 1 sendok, ya kan 1 sendok cap, ambil 1 sendok, masukin ke 1 liter air, kita aduk-aduk secara merata, harusnya nilainya berapa tadi? 3.700. Artinya anggaplah misalnya toleransi 10%, kalau cuma 3.200 atau 3.300 masih maklum lah gitu kan. Ketika diukur nilainya cuma 1.500. Harusnya 3.700. Ini 1.500. Maka saya bilang Ponskanya palsu. Itu bukan Ponska. Iya, bukan Ponska, tapi abal-abal. Dan bayangkan itu yang dipupukkan ke benih. Mengharap hasil maksimal, kan bakal maksimal. Karena gini, pian bilanya sudah memupuk, Anda semua sudah memupuk, pasti yang diharapkan tuh satu, tanamanku subur, ya tidak? Kan begitu. Tapi yang dipupuk adalah pupuknya abal-abal. Apa yang terjadi coba? Pupus tidak harapan. Makanya kenapa di sini teknologi pertanian itu penting banget gasan pian semuanya. Karena bakal menghindari pupuk yang tidak seharusnya. Karena saya punya teman ya Bapak Ibu semuanya, dia beli pupuk merek tertentu gitu kan. Setelah dia beli pupuk tertentu, kemudian pupuknya diasak atau diasak. Istilahnya ditugal ya enggak? Cap ditugal. Karena waktu itu kan musim hujan. Jadi gini Bapak Ibu semuanya, cara pupuk pada saat musim kemarau, pupuk itu dikocor. Ya, pupuk pada saat musim kemarau itu sebaiknya dikocor. Tapi ketika musim hujan sebaiknya ditugal. Kenapa? Karena pada saat musim kemarau airnya kurang. Tapi pada saat musim hujan airnya berlebih. Orang tuh bila sudah minum secangkir jangan lagi diminumi. Kan begitu. Jadi pada saat musim hujan itu pupuknya ditabur aja atau ditugal aja. Pada saat musim kemarau silahkan pupuknya dikocor. Jadi teman saya ini Bapak Ibu semuanya, teman saya itu pupuknya ditugal, ditugal. Satu pohonnya itu 2 sendok. Habis 2 bantal. Dan apa yang terjadi? Sampai umur tanamannya sebulan kemudian tidak ada reaksi. Padahal berapa coba? Pupuk 2 hari. Tenaga kerja 2.
Sehari berapa upahan? Sampai sore. Kali 2 orang. Kali 2 hari. Nah kan 2 hari ya kada? 2 hari 2 orang. 400. Sekalinya nang dipupuk sampah. Apa yang terjadi? Rugi kada? Sudah rugi tanamannya kada subur, rugi nukar pupuk palsu, rugi tenaga lagi. Nah, maka dari itu Bapak-bapak semuanya, Bapak Ibu semuanya di sini hati-hati. Jadi kenapa saya di sini menganjurkan kita semuanya tahu tentang teknologi TDS seperti ini, menghindari kita diakali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena banyak banget, bahkan ada kabar terbaru Menteri Pertanian bongkar perusahaan pupuk palsu. Ada kan? Lagi heboh viral gitu kan. Dan itu tender. Tahu tender Bapak Ibu? Proyek pemerintah. Saya sering banget ngecek proyek pemerintah, saya bilang proyek pemerintah gak usah. Makanya mohon maaf ya, petani-petani saya kalau ada pupuk proyek pemerintah saya duluan ngambil. Bawa sini barangnya, bawa sini, jangan masuk sebelum bawa sini. Aku cek ternyata pupuknya palsu, pulang sana. Biar saya yang tanggung jawab ke desa. Karena gini, kadang kan kita bilangnya ada pupuk mah aja PPL-nya bungulnya jangan kenapa aja pupuk sudah ada bawa bulik ya ada. Kan gitu ya, kadang kan masyarakat gitu. Majar sudah bukan aja truk sudah ada aja diceknya sekalinya suruhnya bulik. Apabila kisan kita bagi, bulan gini Pak. Pupuk tuh palsu. Pian bagi ke desa. Harapan pian kan ketika dihambur itu sudah subur. Ternyata yang pian hambur itu sampah. Siapa yang rugi? Nah, itu. Mending saya disalahin masyarakat daripada saya mengorbankan masyarakat. Makanya alhamdulillah kalau ke desa Lambung Anak, ke desa Dango, pupuknya asli bertahan. Karena pasti ulun cek dulu. Cuman ke depannya pian masih tahu gitu kan bahwa alat yang harganya Rp65.000 Rp65.000 harganya itu bisa menghindari kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan petani-petani saya di desa Dango gitu kan, itu saya udah belikan 10 orang yang mereka bersama-sama, ada yang bertiga patungan, ada yang berempat patungan, biasanya mencek aja, bujur kada aku nukar pupuk nih. Kadang ada sales bermotor yang ada, bermotor pickup gitu kan, nawarin pupuk murah nih 200 mutiara. Logika aja mutiara tuh 750 Bapak Ibu. Siapa tahu ada, kan paling dahulu memberi bekal ke pian kan begitu. Ini harganya 65.000 ya Bapak Ibu. Makanya kan bisa disebutkan tadi pengertian dari teknologi itu kan mempercepat, mempermudah, menyederhanakan. Jadi jangan sampai pian di sini yang jadi korban. Ulun di sini seperti ini karena ulun kehendak petani-petani semuanya itu kan kena korban dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka inilah yang paling sederhana. Jadi buat Bapak Ibu semuanya, kalau berminat seperti ini silahkan beli langsung. Ulun kadang-kadang di ulun lah, cari aja di Shopee namanya TDS meter. Yang seperti ini aja bentuknya. Nah, ini murah 65.000. Murah tidak? Beli patungan pen bertiga 20.000 aja saya kurang. Nah, mulai 65 tuh gara-gara ongkir 5.000. Udah aslinya 60.000 aja. Nah, jadi seperti itu. Itu baru nomor 3 loh. Ini kan 10 nanti teknologinya.